menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan usus di dalam lemari es, ada gigi di beberapa tempat, dan yang paling mengerikan, mereka menemukan tengkorak manusia dalam kepala boneka Hello Kitty berbentuk duyung. Kasus ini menjadi salah satu kasus pembunuhan terheboh dan mengerikan dalam sejarah Hong Kong. Korban adalah Fan Man Yi. Rupanya, korban disiksa dan dibunuh oleh 3 anggota gangster. Sedangkan gadis yang melapor mengaku dirinya adalah salah satu pacar dari pemimpin gangster tersebut dan bersedia menjadi saksi selama mendapat perlindungan. Ketiga anggota gangster ini akhirnya ditangkap dan didakwa pembunuhan, lalu dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan remisi. Beberapa bulan setelah kasus pembunuhan ini, pada malam hari, CCTV gedung di sekitar lokasi sering menangkap bayangan wanita berkeliaran ketika toko-toko sudah tutup. Sebuah pembunuhan tragis terjadi pada 9 Agustus 1969. Sharon Tate, Jesse Bring, Wojciech Frykowski, dan Abigail Folger dibunuh oleh anggota keluarga Manson. Manson dan 8 anggota keluarga yang terlibat pembunuhan lalu ditangkap dan dihukum atas perbuatannya. Ketika rumah tempat pembunuhan ini diruntuhkan pada 1994 untuk dibangun sebuah rumah baru, ternyata sosok misterius sering terlihat di sana. David Oman yang membangun rumah pada 1999 dekat lokasi pembunuhan mengatakan ia sering mendengar suara aneh dan sering melihat ada jejak kaki meskipun tidak ada seorang pun di sana. Satu malam ia terbangun karena melihat sosok seorang pria di depan tempat tidurnya sambil menunjuk ke arah lokasi pembunuhan. Oman kemudian mengenalinya karena sosok misterius ini mirip dengan sebagai salah satu korban, yaitu Jesse Bring. Karen Gregory baru saja pindah ke rumahnya di Gulfport, Florida. Ia tinggal sendirian di rumah dan saat itulah seseorang menyerangnya. Kekasih Karen mulai khawatir karena sudah 2 hari Karen tidak menjawab teleponnya dan tidak pergi bekerja. Ia pun segera menghubungi polisi dan meminta mereka untuk memeriksanya. Ternyata petugas hanya menemukan jasad Karen. Selama 2 tahun kasus ini tidak dapat diungkapkan, sampai detektif menyadari bahwa ada seorang petugas pemadam kebakaran bernama George Lewis yang tinggal di seberang rumah yang tidak konsisten ketika diperiksa oleh polisi. Ketika diselidiki, sidik jari Lewis ternyata berada di TKP. Lewis pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rumah tempat pembunuhan Karen terjual dan sang pembeli rumah mengatakan jika mereka sering mengalami kejadian aneh. Di antaranya, ada noda coklat di tempat jasad Karen berbaring selama 2 hari yang tidak pernah hilang. Setiap dibersihkan oleh pemilik rumah, noda yang sama akan muncul kembali. Kejadian aneh lainnya adalah muncul suara langkah kaki seseorang berjalan ataupun berlari ketakutan meskipun tidak terlihat sosoknya di rumah itu. Apakah ini sosok Karen atau hanya halusinasi saja? Tersangka pembunuhan seorang wanita bernama Barbara Hall mengatakan jika ia melihat sosok menyeramkan yang diduga adalah korbannya. Tersangka bernama Daniel French dari Kentucky, Amerika Serikat ini mengaku kepada detektif bahwa ia terus dihantui oleh sosok Barbara Hall. French pun meminta maaf kepada sosok misterius itu. Kasus pembunuhan wanita berumur 87 tahun ini terjadi pada 2012. Awalnya French hanya akan merampoknya, tetapi ia panik sehingga ia membunuh Barbara. Setelah 2 tahun kasus pembunuhan ini tertunda, akhirnya pada 2014, pria berusia 57 tahun ini ditangkap. Setelah menjalani persidangan, pada Oktober 2015, French dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah lebih dari 33 tahun, misteri pembunuhan seorang gadis bernama Carrie Ann Chopard akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan diduga telah membuat panggilan telepon kepada sebuah stasiun berita untuk mengakui kejahatannya. Direktur stasiun berita Chris Jack mengatakan cerita yang diungkapkan oleh Ferreira sangat rinci. Setelah Jack menelpon polisi, kasus pembunuhan ini akhirnya dibuka kembali.
Pihak berwenang akhirnya mendakwa Jose Ferreira atas dugaan pembunuhan tingkat 2 atas perbuatannya. Tersangka yang juga kenal dengan ibu korban, Caroline Tusignan, mengatakan bahwa sosok misterius yang diduga sebagai arwah Carrie sering menghantuinya pasca pembunuhan itu. Tetapi baru setelah 30 tahun lebih ia mau mengakui perbuatannya. Dan pemirsa, telah 7 sosok misterius korban pembunuhan versi on the spot. Apakah Anda melihat bayangan aneh dalam gambar ini? Bagaimana dengan yang satu ini? Benarkah ini merupakan sosok malaikat bersayap? Saksikan jawaban selengkapnya sesaat lagi dalam 7 keanehan di lokasi kecelakaan sesaat lagi. Kemampuan ini sebenarnya merupakan kelainan yang dinamakan hyperthymesia, kondisi yang membuat seseorang mampu mengingat segala detail dalam hidupnya. Ada 80 orang di dunia didiagnosis memiliki kelainan seperti ini. Sama seperti Joy DeGrandis, wanita asal California, Amerika Serikat, Jill Price, mampu mengingat secara kronologis seluruh peristiwa di dalam hidupnya. Ia baru menyadari daya ingat extraordinary-nya ini ketika usianya 12 tahun. Jill bisa mengingat segala sesuatu yang terjadi, seperti sebuah kamera video merekam sebuah peristiwa. Ia mengingat betul semua acara yang ditontonnya, berita utama di dunia, dan peristiwa lain. Jika kita menyebut sebuah tanggal dari tahun-tahun lampau, ia bisa langsung menyebutkan hari dan peristiwa apa yang terjadi pada tanggal tersebut. Hal ini adalah anugerah luar biasa, karena Jill bak sebuah komputer yang bisa mencatat segala hal secara rinci. Tidak hanya ingatan, kenangan baik maupun buruk juga kerap menghantuinya. Seorang wanita berdaya ingat extraordinary mencoba mengetes kemampuannya dengan membaca seluruh buku novel Harry Potter. Hasilnya, ia bisa mengingat seluruh babnya kata per kata. Wanita extraordinary ini bernama Rebecca Sharrock. Uniknya, karena ia menderita hyperthymesia, ia bisa mengingat kejadian detail dalam hidupnya ketika ia belum bisa bicara. Ia mampu mengingat bagaimana ibunya meletakkannya di dalam mobil dan memotret tubuh mungilnya yang masih berusia 12 hari. Sejak saat itu, ia bisa mengingat semua hal secara detail dan merasakan emosi pada waktu ingatannya muncul. Misalnya ketika ia berusia 3 tahun saat ia terjatuh dan lutut kirinya terluka. Ketika ia menceritakan hal tersebut kepada orang lain, Rebecca bisa merasakan rasa sakit yang dialaminya saat usia 3 tahun. Keadaan ini tidak selalu menyenangkan. Ketika mengingat kejadian masa lalu yang membuatnya sakit atau sedih, ia bisa merasakan kembali emosinya. Alhasil, Rebecca kadang harus menyalakan radio dan menghidupkan lampu setiap malam ketika hendak tidur. Karena keadaan gelap dan sunyi membuat ingatan-ingatan hidupnya kembali muncul, seperti film yang tidak kunjung habis. Orlando Cyril sebenarnya tidak memiliki kemampuan khusus ketika dilahirkan. Dokter juga tidak menemukan kelainan pada otaknya. Namun segalanya berubah ketika ia terpukul baseball di sisi kiri kepalanya. Saat usianya masih 10 tahun, Cyril kecil sempat jatuh ke tanah namun bangkit kembali dan terus bermain baseball. Kejadian ini tidak diberitahukan kepada orang tuanya karena takut orang tuanya khawatir. Namun beberapa hari kemudian, Cyril menderita sakit kepala dalam waktu yang lama. Setelah sembuh, Orlando Cyril mengalami hal yang menakjubkan. Ia juga bisa mengingat apa saja yang terjadi dan iklim cuaca yang terjadi pada hari yang ditanyakan. Extraordinary. Louis pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rumah tempat pembunuhan Karen terjual dan sang pembeli rumah mengatakan jika mereka sering mengalami kejadian aneh. Di antaranya, ada noda coklat di tempat jasad Karen berbaring selama 2 hari yang tidak pernah hilang. Setiap dibersihkan oleh pemilik rumah, noda yang sama akan muncul kembali. Kejadian aneh lainnya adalah muncul suara langkah kaki seseorang berjalan ataupun berlari ketakutan meskipun tidak terlihat sosoknya di rumah itu.
Apakah ini sosok Karen atau hanya halusinasi saja? Tersangka pembunuhan seorang wanita bernama Barbara Hall mengatakan jika ia melihat sosok menyeramkan yang diduga adalah korbannya. Tersangka bernama Daniel French dari Kentucky, Amerika Serikat ini mengaku kepada detektif bahwa ia terus dihantui oleh sosok Barbara Hall. French pun meminta maaf kepada sosok misterius itu. Kasus pembunuhan wanita berumur 87 tahun ini terjadi pada 2012. Awalnya French hanya akan merampoknya, tetapi ia panik sehingga ia membunuh Barbara. Setelah 2 tahun kasus pembunuhan ini tertunda, akhirnya pada 2014, pria berusia 57 tahun ini ditangkap. Apakah Anda melihat bayangan aneh dalam gambar ini? Bagaimana dengan yang satu ini? Benarkah ini merupakan sosok malaikat bersayap? Saksikan jawaban selengkapnya sesaat lagi dalam 7 keanehan di lokasi kecelakaan sesaat lagi. Kemampuan ini sebenarnya merupakan kelainan yang dinamakan hyperthymesia, kondisi yang membuat seseorang mampu mengingat segala detail dalam hidupnya. Ada 80 orang di dunia didiagnosis memiliki kelainan seperti ini. Sama seperti Joy DeGrandis, wanita asal California, Amerika Serikat, Jill Price, mampu mengingat secara kronologis seluruh peristiwa di dalam hidupnya. Ia baru menyadari daya ingat extraordinary-nya ini ketika usianya 12 tahun. Jill bisa mengingat segala sesuatu yang terjadi, seperti sebuah kamera video merekam sebuah peristiwa. Ia mengingat betul semua acara yang ditontonnya, berita utama di dunia, dan peristiwa lain. Jika kita menyebut sebuah tanggal dari tahun-tahun lampau, ia bisa langsung menyebutkan hari dan peristiwa apa yang terjadi pada tanggal tersebut. Hal ini adalah anugerah luar biasa karena Jill bak sebuah komputer. Setelah menjalani persidangan, pada Oktober 2015, French dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah lebih dari 33 tahun, misteri pembunuhan seorang gadis bernama Carrie Ann Chopard akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan diduga telah membuat panggilan telepon kepada sebuah stasiun berita untuk mengakui kejahatannya. Direktur stasiun berita Chris Jack mengatakan cerita yang diungkapkan oleh Ferreira sangat rinci. Setelah Jack menelpon polisi, kasus pembunuhan ini akhirnya dibuka kembali. Pihak berwenang akhirnya mendakwa Jose Ferreira atas dugaan pembunuhan tingkat 2 atas perbuatannya. Tersangka yang juga kenal dengan ibu korban, Caroline Tusignan, mengatakan bahwa sosok misterius yang diduga sebagai arwah Carrie sering menghantuinya pasca pembunuhan itu. Tetapi baru setelah 30 tahun lebih, ia mau mengakui perbuatannya. Dan pemirsa, itulah 7 sosok misterius korban pembunuhan versi on the spot. Bukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan usus di dalam lemari es, ada gigi di beberapa tempat, dan yang paling mengerikan, mereka menemukan tengkorak manusia dalam kepala boneka Hello Kitty berbentuk duyung. Kasus ini menjadi salah satu kasus pembunuhan terheboh dan mengerikan dalam sejarah Hong Kong. Korban adalah Fan Man Yi. Rupanya korban disiksa dan dibunuh oleh 3 anggota gangster. Sedangkan gadis yang melapor mengaku dirinya adalah salah satu pacar dari pemimpin gangster tersebut dan bersedia menjadi saksi selama mendapat perlindungan. Ketiga anggota gangster ini akhirnya ditangkap dan didakwa pembunuhan, lalu dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan remisi. Beberapa bulan setelah kasus pembunuhan ini, pada malam hari, CCTV gedung di sekitar lokasi sering menangkap bayangan wanita berkeliaran ketika toko-toko sudah tutup. Sebuah pembunuhan tragis terjadi pada 9 Agustus 1969. Sharon Tate, Jesse Brink,
Wojciech Frykowski dan Abigail Folger dibunuh oleh anggota keluarga Manson. Manson dan 8 anggota keluarga yang terlibat pembunuhan lalu ditangkap dan dihukum atas perbuatannya. Ketika rumah tempat pembunuhan ini diruntuhkan pada 1994 untuk dibangun sebuah rumah baru, ternyata sosok misterius sering terlihat di sana. David Oman yang membangun rumah pada 1999 dekat lokasi pembunuhan mengatakan ia sering mendengar suara aneh dan sering melihat ada jejak kaki meskipun tidak ada seorang pun di sana. Satu malam ia terbangun karena melihat sosok seorang pria di depan tempat tidurnya sambil menunjuk ke arah lokasi pembunuhan. Oman kemudian mengenalinya karena sosok misterius ini mirip dengan sebagai salah satu korban, yaitu Jay Sebring. Karen Gregory baru saja pindah ke rumahnya di Gulfport, Florida. Ia tinggal sendirian di rumah dan saat itulah seseorang menyerangnya. Kekasih Karen mulai khawatir karena sudah 2 hari Karen tidak menjawab teleponnya dan tidak pergi bekerja. Ia pun segera menghubungi polisi dan meminta mereka untuk memeriksanya. Ternyata petugas hanya menemukan jasad Karen. Selama 2 tahun kasus ini tidak dapat diungkapkan, sampai detektif menyadari bahwa ada seorang petugas pemadam kebakaran bernama George Lewis yang tinggal di seberang rumah yang tidak konsisten ketika diperiksa oleh polisi. Ketika diselidiki, sidik jari Lewis ternyata berada di TKP.